Semua transaksi atau hubungan dagang syarat dengan potensi melahirkan sengketa atau dispute. Sengketa dagang umumnya selalu diselesaikan dengan proses negosiasi dan apabila gagal, barulah menempuh arbitrase atau pengadilan. Dalam penyerahan sengketa, baik pengadilan atau arbitrase harus didasarkan suatu perjanjian di antara para pihak dengan memuatnya di dalam klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak. Adapun para pihak dalam sengketa terbagi dua, yaitu yang pertama, sengketa antara pedagang dengan pedagang, dan yang kedua sengketa antara pedagang dan juga negara asing. Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, forum penyelesaian sengketa terbagi menjadi 4, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan juga arbitrase. Nah, mengenai arbitrase internasional mengatur bahwa dalam perjanjian arbitrase penyelesaian sengketa, arbitrase termuat dalam klausul penyelesaian sengketa suatu perjanjian atau kontrak. Nah, penyerahan sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau submission clause atau alternatif lainnya dengan pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketa lahir atau arbitration clause. Adapun contoh lembaga-lembaga arbitrase yaitu yang pertama London Court of International Arbitration, yang kedua The Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce, dan yang ketiga Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. Prinsip penyelesaian sengketa sendiri terdapat 5 prinsip, yaitu yang pertama prinsip kesepakatan para pihak atau konsensus, yang kedua prinsip kebebasan dalam memilih cara-cara penyelesaian sengketa, yang ketiga prinsip kebebasan memilih hukum, yang keempat prinsip itikat baik, dan yang kelima prinsip exhaustion of local remedies. Dalam pilihan hukum atau choice of law dari hukum nasional suatu negara tidak berarti bahwa badan peradilan negara tersebut secara otomatis yang berwenang menyelesaikan sengketanya. Nah, untuk peran choice of law sendiri yang akan digunakan dalam pengadilan, yang pertama, menentukan keabsahan suatu kontrak dagang, yang kedua, menafsirkan suatu kesepakatan dalam kontrak, yang ketiga, menentukan telah dilaksanakan atau tidaknya suatu prestasi, dan yang keempat, menentukan akibat-akibat hukum dari adanya pelanggaran kontrak. Nah, upaya masyarakat internasional dalam menghadapi kesulitan pelaksanaan putusan arbitrase asing dilakukan sejak tahun 1927 dan keberhasilannya ditandai dengan adanya Konvensi New York 1958 tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing atau Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards yang ditandatangani pada 10 Juni 1958 dan mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 1959. Lebih lanjut, pengadilan merupakan refleksi kedaulatan negara dalam mengadili suatu sengketa sehingga putusan pengadilan negara lain tidak secara otomatis dapat dilaksanakan di suatu negara. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan sendiri terdapat 2 kemungkinan, yaitu yang pertama menyidangkan kembali kasus tersebut dari awal sebagai suatu sengketa baru di pengadilan tersebut yang dimana putusan dimintakan pelaksanaannya, dan yang kedua pelaksanaan dari putusan pengadilan di suatu negara dilaksanakan apabila negara-negara yang terkait di mana pelaksanaan putusan dapat dimintakan terkait pada perjanjian bilateral atau multilateral mengenai pelaksanaan putusan pengadilan di bidang sengketa dagang atau komersial.